Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Abi Maryam. Hari ini kegiatan saya pada hari ini ingin menyemai biji kakao, ya. Jadi saya videokan, barangkali ada teman-teman di sana yang ingin mengetahui bagaimana cara menyemai biji kakao, ya. Jadi pertama kita tentukan dulu tujuan kita menanam kakao ini. Jika kita ingin menanam kakao dari biji sampai dia berbuah secara generatif, artinya secara tidak kita sambung dengan bibit unggul, kita pilih buah kakao dari jenis yang unggul. Nah, biasanya di daerah kami, pemilihan benih unggul itu dipilih buah yang pertama sekali itu adalah yang produktivitasnya tinggi, ya. Jadi bukan buah yang besar, ya. Jadi produktivitas tinggi itu bukan ditentukan oleh buah yang besar. Karena kakao ini ada buah yang besar, kulitnya tebal, isinya kurang, ya. Ada juga kakao buahnya kecil, kulitnya tipis, isinya banyak. Bagus, ya. Isinya bagus. Jadi sangat variatif, ya. Jadi memilih kakao itu yang produktivitas per tahunnya itu tinggi atau per buahnya. Jadi kalau kakao yang bagus itu 15 sampai 20 buah ini menghasilkan 1 kilogram. Itu sudah lumayan bagus, ya. Itu kalau pengalaman saya, nggak tahu saya kalau di tempat lain mungkin ada yang lebih unggul lagi, ya. Tapi kalau di tempat saya rata-rata 18 sampai 20 buah itu mencapai 1 kilogram. Itu sudah bagus, sudah bisa diambil untuk bibit. Nah, cara pengambilan bibit jika kita ingin menanam kakao secara generatif, artinya menanam dengan biji tanpa kita lakukan sambungan lagi, maka yang diambil adalah saya peragakan, ya. Ini buahnya sedang aja. Kalau ini agak besar, ya. Coba kita belah. Kalau di tempat kami untuk mengambil ini dibelah ujung dan ujung. Ini tidak diambil ujungnya, ya. Ini buah sudah sangat matang, ya. Walaupun warna kulitnya masih agak hijau. Karena kakao ini juga banyak sekali, ya, varietasnya, ya. Ada yang buahnya tidak sampai kuning, dalamnya sudah matang, ya. Nah, seperti ini, ya, ujung dengan ujung tidak diambil untuk bibit, ya. Ini kebiasaan di tempat kami, ya. Nah, kebiasaan. Tapi kalau kita menentukan tujuan penanaman biji kakao ini untuk disambung dengan benih unggul, dengan bibit batang kakao yang unggul atau entres yang unggul, maka semua bibit ini boleh ditanam semua, tidak perlu dipisah, diambil tengahnya aja. Nah, jadi semuanya bisa digunakan. Nah, ini, ya, bisa. Karena kita tujuan hari ini ingin melakukan penyambungan, kita pisahkan, ya. Jadi tidak perlu kita pisahkan, kita gabung semua, ya. Ini kita ambil bijinya. Sudah bisa dipahami, kan? Nah, jadi kulit-kulit ini jangan dibuang, ini bisa jadi pakan ternak, bisa bebek, ayam, lembu, kambing, ya. Nah, kita coba belah yang buahnya besar, ya. Kita bandingkan. Ini buah ini saya ambil dari 1 batang, ya. Nah, ini perlu saya tegaskan. Dari 1 batang. Ini jenisnya RCC, ya. Ini lihat dari kulitnya masih hijau, tapi isi dalamnya sudah kelewat matang ini sebenarnya. Jadi kakao itu banyak sekali jenisnya, ya. Ini kita buang dulu. Jadi kalau sudah biasa menanam kakao, sekali 2 kali berbuah, kita sudah tahu, oh, kakao jenis ini sudah matang. Ya, ini malah ada biji yang sudah tumbuh, ya, karena ini sudah kelewat matang. Ini padahal saya petik kemarin,
ya. Kemarin sore saya petik, tapi sudah tumbuh dia di dalamnya. Artinya ini sudah lewat matang, padahal kulitnya masih hijau ya. Ini banyak sekali yang sudah tumbuh. Ini sudah tumbuh ya. Ya, jadi yang sudah tumbuh ini kita pisahkan, tidak perlu lagi kita lakukan perlakuan ya. Tidak perlu lagi kita lakukan perlakuan. Nah, nanti juga akan saya peragakan perlakuan untuk mempercepat proses penumbuhan ini kakao, biji kakao ya. Tapi kita pilihkan dulu yang sudah tumbuh, kita pisahkan ya. Jadi kalau dilihat dari walaupun buahnya lebih besar, tapi hasilnya sama aja dengan yang pertama tadi ya. Tidak jauh berbeda hasilnya. Sudah kita kupas semuanya ya. Kupas semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah ya. 6 buah, sedangkan yang ini sudah kita pisahkan yang sudah bertunas. Nah, yang sudah bertunas ini langsung kita peragakan semaya ya. Kita peragakan. Kita bawa ke sini ya. Kita semai aja, ditaruh-taruh aja seperti ini. Kemudian oke. Jadi ini kita biarkan dulu, jangan kita tutup dengan tanah. Biarkan dia mengering sebentar sambil menunggu benih yang kita perlakukan ekstrasi ya, membuang lendir-lendir yang ada di biji kakao ini, dengan kita meremas-remas dalam sekam abu sekam bisa juga abu apa saja, abu kayu juga boleh, supaya lendir-lendir ini bersih ya, bersih untuk meningkatkan daya tumbuhnya, kecuali kalau biji-biji yang sudah tumbuh seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini yang kita gunakan adalah sekam jerami ya. Sekam jerami, tapi paling bagus itu sekam padi. Sekam padi itu agak kasar ya, jadi mudah membuang lendir-lendirnya ya. Sudah di ini jadi lendir-lendir itu akan lengket di apa nih, di sekamnya ya. Oke, ini kita ambil sampelnya sedikit karena kalau kita nunggu ini lama. Ini yang sudah dibersihkan lendir-lendirnya, dicuci ya. Dicuci sambil masih diremas-remas juga. Ini agak kurang bersih ya. Ya bagus itu pakai sekam, abu sekam padi ya, itu lebih bersih dia. Ini diangin-anginkan sebentar, diletakkan di tempat yang kering ya, seperti ini ya, diletakkan di tempat yang kering ya, jangan terkena matahari langsung. Kemudian baru nanti setelah kering, agak kering, baru disemai ya. Jangan sampai dijemur di bawah sinar matahari ya, itu akan membuat benihnya terlalu kering, nanti nggak tumbuh lagi. Oke, karena atau ini karena baterai sudah mau habis, jadi kita peragakan aja. Kalau ini sudah kering, ini sudah bisa anggap aja ini sudah kering ya. Jadi langsung disusun di tempat penyemaian, di bak penyemaian seperti ini. Ini medianya tanah campur sekam padi 2 banding 1 ya. Tanah 2, sekam 1 ya. Kemudian langsung ditutup tipis-tipis dengan tanah supaya dia tidak kering. Tanah yang bekas-bekas polybag ini yang tidak digunakan lagi.
Oke. Kemudian yang tadi juga begitu, yang tidak dibuang lendirnya, ditutup dengan tanah tipis-tipis saja ya. Jadi kalau nanti baru ditutup ya, tutup dengan daun-daun kayu, daun kelapa. Jadi pot ini sirkulasi porositasnya harus tinggi ya, harus jangan tergenang. Jadi airnya harus, lubang-lubang pembuangan airnya itu harus banyak ya, harus bagus ya. Nah ini kita sisakan nanti yang lain di sini. Kemudian dikasih sedikit kurator ya, atau furadan, insektisida butiran ya, agar tidak diganggu oleh serangga ya, jenis-jenis serangga yang bisa menyebabkan kegagalan pada penyemaian benih ya. Jadi nanti setelah ini ditutup dengan daun-daun kayu, kemudian kita cek nanti seminggu atau 2 minggu yang akan datang ya, nanti kita posting lagi. Sampai jumpa pada video berikutnya. Ini bibit kakao berumur hari ini 23 hari. Ini sudah berdaun 4 ya. Jadi sudah bisa, malah ada yang sudah berdaun 5. Sudah bisa, yang besar-besar ini sudah bisa kita tanam ke dalam polybag. Ini lebih kurang 3 minggu lebih 2 hari ya. Nah, kita cek yang sebelah sini juga sudah bisa kita sapih ya. Kita pilih yang bagus-bagus, yang kurang bagus kita biarkan dulu beberapa hari. Nanti juga akan kita pisahkan dalam media polybag. Media polybag yang akan kita siapkan, ini ada media polybag yang sudah lama, tanah sudah menjadi tanah ya. Tanah kita anggap jalan ini tanah topsoil. Kita campur dengan sekam mentah supaya lebih gembur ya. Oke, kemudian dicampur dengan sekam. Kemudian diaduk sampai rata ya. Oke, sudah selesai kita aduk nih. Sekarang kita cabut bibitnya dulu, baru kita masukkan ke dalam tanah, ke dalam polybag. Sekalian kita semai dia dalam polybag itu ya. Kita gunakan polybag ukuran 7 kali 15 ya. 7 kali 15. Oh, nggak salah ini ya. Ya, 7 kali atau 6 kali 15 nih. 6 kali 12. 6 kali 15 ya. Atau berapa ukuran detailnya ini saya kurang tahu. Saya lupa. Yang jelas ini panjang 15, ke sampingnya 6 ya. Atau 7.
Jadi bibitnya kita cabut seperti ini, nanti kita seleksi lagi yang kecil-kecil kita semai juga ya. Kalau yang memang yang terlalu kerdil itu tidak kita tanam ya. Jadi demikian lebih kurang ya. Jadi akarnya pas berada di tengah playback. Kemudian ini langsung kita tempatkan di bawah langsung terkena cahaya matahari penuh karena ini cuaca masih sering hujan. Tapi kalau cuacanya panas, ini bisa Anda tempatkan seminggu di tempat yang teduh ya. Nah, ini karena kondisinya masih sering hujan dan akarnya pun sehat, kita bisa langsung tempatkan di bawah-bawah pohon ya, atau di tempat yang terkena cahaya matahari setengah hari ya. Oke, demikianlah cara penyemaian bibit kakao sampai ditanam ke dalam polybag ya. Nah, nanti kalau ini sudah berumur sekitar atau ketinggiannya mencapai 50 cm, maka sudah bisa ditanam ke lahan. Tapi di bawah 50 cm itu jangan dulu ya. Karena kalau terlalu kecil nanti bersaing dengan gulma ya. Jadi kalau sudah 50 cm kita buat lubang, nanti kita buat lagi videonya cara penanaman di lapangannya, cara berapa ukuran lubangnya, media, campuran medianya dan perawatannya ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Mudah-mudahan teknik menyemai kakao ini bisa diterapkan di tempat Anda. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.